Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Presiden Prabowo Subianto mengundang petinggi sejumlah ormas Islam ke istana. Salah satu yang dibahas adalah soal Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan komika Panji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi terkait materi show stand-up komedi bertajuk Mensrea. Usai Presiden memerintahkan pembersihan sampah di pantai yang ada di Bali, hari ini sekitar 1.300 personil TNI, Polri, Pemda, relawan, dan pelajar bekerja bakti membersihkan sampah di Pantai Kuta. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Sebuah mobil terbakar usai terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi. 2 orang terluka dalam kecelakaan ini. Dalam video yang beredar, mobil tampak melaju kencang di jalur tol. Tak lama, terlihat kendaraan lain mencoba menyalip. Mobil Jet Tour tersenggol oleng, sempat terbalik lalu kembali ke posisi roda. Beberapa detik kemudian api muncul dan membakar mobil. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri, Kompol Ahmad Jajuli menerangkan, mobil yang terbakar melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Kendaraan berada di bahu kiri jalan. Mobil listrik mahal padahal. Beberapa detik kemudian api muncul dan membakar mobil. Seorang penumpang terlihat berlari keluar menyelamatkan diri. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri Kompol Ahmad Jajuli menerangkan mobil yang menabrak melaju di jalur 2 mencoba mendahului lewat bahu kiri jalan. Saat manuver, mobil menabrak bagian kanan jeep. Benturan membuat jeep terpental ke kiri, menghantam pagar pembatas lalu terbakar. 2 orang mengalami luka ringan dalam peristiwa ini. Jetur, mobil baru kebakaran, panas banget. Astagfirullahaladzim, panas banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita beralih ke informasi lain. Sebuah ledakan terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa siang. Polisi menyebut pelaku yang menyebabkan ledakan diduga merupakan salah satu siswa sekolah. Suara ledakan membuat siswa SMP Negeri 3 panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10, tak lama setelah jam istirahat berakhir. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung memulangkan seluruh murid dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Setelah peristiwa ledakan terjadi, polisi dan tim Inafis Satreskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih memeriksa alat dan bahan yang digunakan pelaku untuk meledakkan bom. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan salah satu murid di SMP Negeri 3 Sungai Raya. Saat ini sudah ditahan untuk menyelidiki motif.
Terjadi kejadian di SMP 3 Sungai Raya. Untuk sebagai informasi, mungkin saat ini tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kuburaya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Terduga pelaku warga luar atau memang Anak sekolah di sini, Pak? Nah, yang diduga merupakan salah satu siswa juga di SMP 3. Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Raya menyatakan, sebelum ledakan terjadi, semua aktivitas belajar mengajar sejak pagi berjalan dengan baik. Ia juga menyatakan pelaku peledakan juga mengikuti aktivitas belajar mengajar seperti biasa dan ikut pelajaran olahraga. Ia menyatakan ledakan terjadi setelah jam istirahat sebanyak 4 kali dengan lokasi kelas yang berbeda. Ini pada waktu pagi sih anaknya tetap belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat terus makan MBG kejadian seperti itu. Berapa kali Bu ledakan itu? 4 kali. Ada korban nggak Bu dari anak-anak sendiri Bu? Korban sih paling cuma ini aja keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Karena panik ya Bu? Panik, pasti panik. Termasuk saya juga panik. Polisi dan kepala sekolah menyebut pelaku peledakan diduga siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya. Lantas apa motif pelaku nekat melemparkan bahan peledak di sekolah? Kita bahas bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Syarif Muhammad Firdaus. Pak Syarif, selamat petang. Pak Syarif, bisa dengar suara Cindy di studio, Pak? Ya, kedengaran cukup jelas. Pak, informasi terbaru yang sudah Anda tangkap sejauh ini apa saja, Pak? Apakah pemeriksaan sudah selesai dilakukan? Motifnya seperti apa? Ya, jadi kami tadi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat mendapatkan informasi bahwa terjadi insiden di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan kami langsung mendatangi lokasi untuk memastikan benar tidaknya kejadian tersebut. Dan memang setelah kami datang ke lokasi SMP 3 Sungai Raya, terjadi insiden pelemparan petasan yang juga ada di waktu yang sama ada bom semacam bom molotov oleh salah satu peserta didik di sekolah tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang diamankan di Polsek Sungai Raya, sedang dilakukan pendalaman perkara untuk mengetahui motif-motif terjadinya insiden ini dan pemeriksaan masih terus berlangsung. Pak Syarif, tanpa menyebut nama siswa ini Pak, tapi kalau sejauh yang Anda tahu mungkin dari kepala sekolah maupun juga guru, sehari-hari aktivitas siswa ini seperti apa Pak? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, yang bersangkutan ini bertingkah laku normal seperti peserta didik lainnya. Bergaul seperti biasa dengan teman-temannya, bahkan di hari kejadian ini, di pagi harinya yang bersangkutan beraktivitas normal seperti biasa. Mengikuti pembelajaran olahraga, pembelajaran di dalam kelas, bahkan ikut aktif di dalam aktivitas di dalam kelas. Nah, setelah istirahat kelas, kemudian ada program MBG, yang bersangkutan juga ikut bersama teman-temannya mengikuti program MBG tersebut. Nah, baru setelah itu yang bersangkutan agak menghilang tiba-tiba dari kerumunan teman-temannya, kemudian terjadi peristiwa yang tadi kami sampaikan. Pak, kami mau konfirmasi lagi. Tadi Bapak sempat menyebutkan yang pelemparan itu petasan dan juga molotov ya Pak. Itu dilakukan tujuannya tuh kemana Pak? Arahnya dilempar kemana?
Sepanjang yang kami ketahui bahwa memang yang bersangkutan membawa petasan, di samping itu ada molotov. Sedangkan yang molotov itu dari sementara ini informasi awal yang kami terima itu berbentuk kayak tabung gas portable tapi tidak sempat meledak. Itu diarahkan ke beberapa ruang kelas yang ada di sekolah ini. Alasannya sudah diketahui Pak, kenapa siswa tersebut melakukan pelemparan ini? Ini masih sedang didalami oleh pihak berwajib. Kalau untuk aktivitas sehari-hari siswa lain atau setelah ini siswa dan juga kegiatan belajar mengajar akan seperti apa Pak? Ya, jadi sebagai bentuk dukungan kami terhadap upaya-upaya pihak berwajib untuk mendalami peristiwa ini, dalam 2 hingga 3 hari ke depan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 ini kita lakukan secara pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak tidak kita hadirkan di sekolah tetapi belajar dari rumah menggunakan media-media online. Hingga nanti setelah kondisi betul-betul aman, kemudian kondusif berdasarkan koordinasi yang terus kami lakukan dengan pihak berwajib, maka pembelajaran akan berlangsung normal kembali. Oke, kalau pendampingan psikologis misalnya Pak, apakah itu juga akan disiapkan? Kami terus berkoordinasi dengan pihak berwajib. Tentunya sekiranya itu diperlukan karena status yang bersangkutan itu masih merupakan pelajar aktif di sekolah ini. Tentu kami akan menyiapkan pendampingan psikologis sekiranya itu memang diperlukan. Oke, baik. Kalau begitu Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Pak Syarif Muhammad Firdaus, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak. Saudara, Polres Metro Tangerang akan melakukan pemanggilan kepada Bahar Smith terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Sebuah kapal pengangkut ikan meledak di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 9 orang luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Jala Amamari, Koderal 6 Makassar. Korban ledakan kapal pengangkut ikan Rismawati Indah di Makassar, Sulawesi Selatan langsung dievakuasi ke rumah sakit. 9 ABK dan 1 orang pembeli ikan terluka. Sebagian besar korban mengalami luka bakar. Ledakan terjadi saat kapal tengah bersandar di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Seluruh badan kapal hancur, sementara 1 kapal lainnya rusak. Dari pendalaman, polisi saat ini tengah memeriksa 4 orang saksi. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polres Metro Tangerang akan melakukan pemanggilan terhadap Bahar Smith terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Pemanggilan menindaklanjuti penetapan polisi terhadap Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka Bahar Smith merupakan perkembangan dari penyelidikan sejak September 2025. Sebelumnya Bahar Smith diduga menganiaya anggota Banser saat menghadiri acara di Cipondoh, Tangerang. Tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026. Sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Cipondoh, di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kita tunggu besok, proses ini tetap berjalan. Respons penetapan Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan, tim kuasa hukum Bahar bin Smith membantah adanya penganiayaan yang dilakukan kliennya. Tim advokasi sedang menyiapkan berkas-berkas pembelaan dan melakukan koordinasi internal untuk menghadapi status hukum baru ini.
Terkait proses hukum yang berjalan, Bahar Smith akan kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tim kuasa hukum juga sudah melayangkan laporan polisi soal perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh kliennya. Advokasi Habib Bahar bin Smith terkait dengan perkara dugaan pengeroyokan di Polres Tangerang terkait dengan proses hukum yang berjalan. Kami meyakinkan dan Habib Bahar menyampaikan bahwa akan kooperatif dan terus akan mengikuti proses yang ada. Dan satu hal lagi, kami juga menyampaikan bahwa Habib Bahar bin Smith dengan panitia telah menyampaikan laporan polisi perbuatan tidak menyenangkan di Polres Tangerang yang sampai saat ini belum juga diproses. Terkait update kasus ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niko Angriawan dan juru kamera Yan Faris. Niko, selamat petang. Niko, apakah betul besok polisi akan periksa Bahar Smith dan apa materi yang akan digali? Pemeriksaan besok rencananya akan dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Niko dan juga saudara, tentunya materi-materi yang akan digali polisi adalah sejauh mana keterlibatan Bahar Smith yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anggota Banser beberapa waktu lalu. Dan juga yang menarik ini adalah ada pasal 365 KUHP yang merupakan pasal pencurian dengan kekerasan. Apakah nantinya polisi menggali terkait dengan adakah dugaan pencurian yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban, itu yang nantinya akan menjadi poin-poin yang digali oleh polisi terhadap pemanggilan dari Bahar Smith yang dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat besok hari di Polres Metro Tangerang Kota. Terkait dengan penetapan tersangka dari Bahar Smith sendiri, Dipo dan juga saudara, sudah tertuang pada SP 2HP tertanggal pada 30 Januari 2026. Secara kronologis pada waktu itu Bahar Smith ini melakukan ceramah di daerah Cipondoh Tangerang dan korban ini datang ke tempat Bahar Smith melakukan ceramah itu untuk hadir mendengarkan ceramah terduga pelaku. Lalu kemudian saat ingin menyalami terduga pelaku, korban kemudian diadang oleh sejumlah orang dan juga kemudian diduga melakukan kekerasan setelah korban dibawa ke dalam sebuah ruangan. Itu yang menjadi latar belakang polisi menetapkan Bahar Smith dan juga 3 orang lain sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota Banser yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan tentunya terkait dengan respons dari kubu Bahar Smith sendiri, nantinya berdasarkan keterangan dari pengacara Bahar Smith nantinya akan datang memenuhi panggilan dari polisi pada Rabu besok, tentunya dengan persiapan berkas-berkas yang saat ini masih terus dilengkapi oleh pihak dari Bahar Smith. Tentunya kita nantikan, Dipo dan juga saudara, bagaimana materi yang nantinya akan ditanyakan kepada Bahar Smith dari polisi untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar Smith terhadap anggota Banser. Dipo. Jurnalis Kompas TV Niko Angriawan dan juru kamera Yan Faris, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya akan memanggil komika Panji Pragiwaksono untuk diminta klarifikasi terkait materi tayangan bertajuk Mens Rea. Klarifikasi rencananya akan dilakukan pada Jumat 6 Februari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut sejak awal Januari 2026, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan yang berkaitan dengan materi Mens Rea. Laporan itu terdiri atas 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat. Budi menambahkan seluruh laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghasutan dan penghinaan agama. 5 laporan polisi tersebut, Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Ya, kita berharap untuk Saudara PP bisa hadir, bisa mengklarifikasi
sehingga semua bisa terjawab. Komika Panji Pragiwaksono merespon pelaporan dirinya atas materi stand-up komedi dalam acara bertajuk Mensrea di Netflix. Panji menyebut materi itu ia buat semata untuk menghibur masyarakat, bukan menghasut atau menyerang pihak tertentu. Satu-satunya respon yang saya harapkan dari sebuah pertunjukan komedi adalah dia terhibur. Kalau misalnya ada yang tidak terhibur atau tidak merasa itu lucu, itu kan adalah opini setiap orang beda-beda, selera setiap orang beda-beda, dan rasanya wajarnya ya berhenti sampai situ aja. Kalau nggak suka, ya udah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada pemidanaan sewenang-wenang terhadap komedian Panji Pragiwaksono setelah KUHP dan KUHP baru resmi diberlakukan. Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Mensrea merupakan acara stand-up komedi Panji Pragiwaksono yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, 30 Agustus 2025. Mensrea kemudian ditayangkan Netflix pada 27 Desember lalu. Buntut acara tersebut, sejumlah laporan terhadap Panji telah masuk ke Polda Metro Jaya. Salah satunya terkait dugaan penghasutan dan penistaan agama. Tim Liputan Kompas TV. Sekitar 1.300 personil TNI Polri, Pemda, relawan, dan pelajar diterjunkan dalam karya bakti terpadu pembersihan sampah laut di Pantai Kuta Bali. Aksi ini digelar sebagai tindakan responsif atas teguran Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah terkait dampak sampah terhadap pariwisata Bali. Menindaklanjuti teguran Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di Bali yang dinilai berdampak serius terhadap sektor pariwisata, karya bakti terpadu pembersihan sampah laut digelar di sepanjang pantai selatan Bali. Personil yang diterjunkan terdiri dari 700 personil TNI Polri, 200 aparatur OPD Pemda, 200 relawan, serta 250 pelajar SD, SMP, dan SMA dari 4 sekolah. Untuk kegiatan hari ini kita libatkan seluruh unsur yang ada di wilayah pantai khususnya. Di situ ada relawan, kemudian masyarakat, termasuk dari pemerintah daerah melibatkan UPD, anak-anak sekolah, kemudian untuk TNI dan Polri hampir sekitar 1.000. Nanti akan kita bagi menjadi 3 sektor, baik sektor Jimbaran, sektor Kuta, sampai di sektor Pantai Jerman. Itu untuk melakukan pembersihan sampah secara berkala, secara terus-menerus yang dilakukan mulai dari pagi sampai siang ini. Sebelumnya pada hari kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi Bali yang saat ini dinilai kotor. Presiden juga menceritakan jika dirinya menerima masukan dari tokoh-tokoh Korea yang sempat mengunjungi Bali dan menyampaikan jika saat ini kondisi Bali sangatlah kotor. Turis mau datang melihat sampah. Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve. Tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan korve, korve, korve.
Presiden Prabowo Subianto mengundang petinggi sejumlah ormas Islam ke istana. Salah satu yang dibahas adalah soal Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ormas Islam membahas soal kondisi dalam negeri dan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya penolakan terkait keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya yang ada hanyalah perbedaan pandangan karena informasi soal Dewan Perdamaian Gaza belum tersampaikan secara lengkap. Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan dengan ormas Islam ini akan dimanfaatkan Prabowo untuk menjelaskan hal ini. Sejumlah ormas yang hadir diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga MUI. Bukan resistensi ya, kan mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menylandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh. Salah satu ormas Islam yang hadir adalah Majelis Ulama Indonesia. Waketum MUI, Khalil Nafis, mengatakan MUI sudah punya sikap resmi terkait Board of Peace, namun tetap akan mendengarkan dulu penjelasan Presiden. Ia menegaskan MUI sesuai dengan Al-Quran dan Undang-Undang menolak penjajahan serta mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasannya Pak Presiden. Informasi lebih lengkap soal pertemuan Presiden dengan ormas Islam kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Anggi Mendarwan di Istana Negara Jakarta. Alva, apakah pembahasan masih berlangsung dan apa tanggapan dari para tokoh yang hadir mengenai Dewan Perdamaian? Ya, Cindy dan juga saudara, benar sekali bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan organisasi kemasyarakatan dan juga tokoh agama Islam masih berlangsung. Dan ini sudah berlangsung sejak pukul 12 siang tadi ketika para undangan datang untuk memenuhi undangan makan siang, kemudian melanjutkan dengan diskusi yang disebutkan akan membahas terkait dengan dinamika dalam negeri dan luar negeri, salah satunya yaitu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Nah, kalau membahas soal BOP ini atau Dewan Perdamaian versi Trump ini, ada dua kacamata yang bisa dilihat dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh masyarakat ini. Yang pertama, kalau dari sisi istana, tadi Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet menyebutkan bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ingin menyampaikan apa yang menjadi alasan dibalik keikutsertaan Indonesia dalam BOP. Apa yang kemudian membuat sebagian dari tokoh masyarakat dan ormas juga memiliki perbedaan pandangan terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini. Tapi kemudian kalau mendengarkan juga tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dan juga ormas yang hadir, mereka menyebutkan memang akan mendengarkan dahulu apa yang menjadi alasan Presiden. Salah satunya tadi yang mungkin berbeda pandangan atau resisten begitu, yaitu MUI yang menyebutkan memang memiliki sikap sendiri terkait dengan keikutsertaan Indonesia di dalam BOP, bahwa cenderung tidak setuju, tetapi ia akan memberikan kesempatan lebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan poin-poinnya. Intinya, MUI memberikan pernyataan tegas bahwa MUI anti penjajahan dan ia ingin melihat apakah kemudian BOP ini mengarah kepada perdamaian dunia dan juga kemerdekaan yang menjadi hak dari
rakyat Palestina. Dan kalau memang nanti usai dari pertemuan ini memiliki keselarasan atau Presiden memberikan penjelasan-penjelasan yang kemudian bisa diterima, kemungkinan perbedaan pendapat ini akan terselesaikan. Tetapi kita akan dengarkan lagi karena sejumlah ormas ini dan juga tokoh masyarakat memiliki poin-poinnya sendiri, Cindy dan juga saudara. Misalkan tadi MUI juga menyebutkan anti penjajahan dan itu akan langsung disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto di pertemuan di dalam. Karena di BOP sendiri yang menjadi salah satu kacamata MUI, kenapa mereka memiliki perbedaan adalah keikutsertaan Palestina di dalam BOP itu sendiri, sehingga ini menjadi PR besar dari Presiden Prabowo Subianto kemudian untuk menjelaskan apa sebenarnya alasan Indonesia turut serta di dalam Board of Peace besutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV Elvania Rizky dan juru kamera Anggi Mendarwan, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, sejauh mana pilihan pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump bisa mempercepat kemerdekaan Palestina? Bahasannya akan kita ulas usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, setidaknya 2 orang tewas dalam serangan drone yang dilancarkan pasukan Israel ke tenda berkabung di kamp pengungsi Nusairat di jalur Gaza Tengah pada Senin waktu setempat, meski ada kesepakatan gencatan senjata di wilayah tersebut. Selain menewaskan 2 orang, serangan tersebut juga melukai banyak orang, termasuk anak-anak yang dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir Balah. Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober itu mengakhiri serangan Israel yang dimulai pada 8 Oktober 2023. Meskipun pemerintah Amerika Serikat mengumumkan fase kedua perjanjian gencatan senjata telah dimulai pada Januari lalu, pelanggaran terus berlanjut. Fase tersebut mencakup penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza dan peluncuran upaya rekonstruksi yang diperkirakan PBB menelan biaya sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, seorang pria Palestina berusia 67 tahun, Khaled Al-Saifi, meninggal dunia seminggu setelah dibebaskan dari penjara Israel dalam kondisi kesehatan yang sangat memburuk. Menurut kelompok hak asasi narapidana Palestina, Al-Saifi dibebaskan setelah 4 bulan ditahan. Korban diduga menderita komplikasi kesehatan serius akibat pelanggaran selama penahanannya, seperti dugaan diberi suntikan yang menyebabkan peradangan parah. Setelah itu kondisinya memburuk. Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan dari Gaza pada 13 Oktober berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas. Sebagian besar dari mereka yang dibebaskan tiba dalam kondisi kesehatan yang buruk dan melaporkan penyiksaan, kelaparan, dan penghinaan selama penahanan mereka. Di tengah fase kedua perjanjian gencatan senjata, Israel melanggar dan tetap menyerang warga Palestina di jalur Gaza. Lalu sejauh mana pilihan pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump bisa mempercepat kemerdekaan Palestina? Kita bahas bersama Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman, dan anggota Komisi 1 fraksi PKB, Syamsu Rizal. Prof. Suzy dan Bang Rizal, selamat petang semua. Baik, saya ingin ke Bang Rizal terlebih dahulu bahwa kita perlu clearkan dulu. Apakah Dewan Perdamaian bentukan Trump ini khusus untuk Gaza atau konflik global lainnya, Bang Rizal? Iya, Mas. Tolong diulang, gak kedengeran. Oke, saya ulangi, Bang Rizal. Kita clearkan dulu, apakah kemudian Dewan Perdamaian bentukan Trump ini khusus untuk konflik di Gaza atau konflik global lainnya? Iya. Selama yang kami tahu, Board of Peace ini sebenarnya dibuat dan historikalnya itu untuk Gaza. Tapi dalam perkembangannya ini menjadi melebar. Melebar bukan hanya di konflik Gaza, di Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia. Makanya tidak salah kalau ada orang beranggapan, jangan-jangan ini replacement dari PBB. Jangan-jangan karena ini kemudian Amerika keluar dari beberapa badan PBB.
Dan ini oleh sebagian kalangan menganggap bahwa ini adalah langkah yang mendegradasi lembaga yang selama ini kita anggap sebagai salah satu atau satu-satunya lembaga yang bisa memberikan nuansa perdamaian. Dan ini juga yang menjadi salah satu kritik dari orang-orang yang menolak dari Board of Peace ini. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Susi dulu, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizal, nampaknya Board of Peace ini tidak hanya dibentuk untuk konflik Gaza, tapi meluas sesuai dengan fungsinya. Tetapi kita bahas soal alasan Trump membentuk Dewan Perdamaian ini karena Dewan Keamanan PBB dinilai sudah tidak lagi berfungsi, sehingga untuk atasi konflik global Trump bentuk Dewan ini. Apakah bisa lembaga ini sekuat Dewan Keamanan PBB atau ini hanya, mohon maaf, akal-akalan Trump aja? Jelas tidak sama dengan PBB. PBB kan dibentuk untuk melegitimasikan kekuasaan Amerika, naked power turn into legitimate power. Tetapi sekarang Board of Peace ini lebih banyak mengenai monopoli dari keluarga Donald Trump dan berasosiasi dengan keinginan Netanyahu untuk mengusir warga Palestina. Jadi sebetulnya ini tidak ada landasan dasarnya yang mirip seperti piagam PBB yang mengakui eksistensi negara-negara tanpa adanya upaya-upaya bersifat swasta untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kemakmuran negara-negara lainnya di dunia gitu. Kalau PBB kan jelas tujuannya adalah membantu mendamaikan dan membantu mengatasi segala macam persoalan yang ada di dunia. Oke, bahwa tidak ada landasannya terkait dengan pembentukan Board of Peace, dan kita tahu sampai dengan detik ini Presiden masih terus ataupun tengah bertemu dengan sejumlah ormas Islam. Prof. Susi, apa yang sebenarnya harus disuarakan oleh ormas Islam yang kemudian saat ini ada di istana untuk disampaikan kepada Presiden? Ormas Islam jelas harus berpegangan pada kenyataan bahwa sebetulnya Board of Peace ini dibentuk untuk memimik New York Declaration. New York Declaration diakui oleh PBB, tetapi melencengkan oleh Donald Trump untuk kepentingan-kepentingan yang di luar dari deklarasi New York yang sebenarnya mengakui two-state solutions. Nah, ini kan harus diatasi oleh negara-negara yang berkepentingan, karena tidak bisa sebuah lembaga yang absah digantikan begitu saja oleh lembaga yang menculik gagasan yang dideklarasikan di New York untuk dijadikan sesuatu alat untuk mengumpulkan dana dan mengusir warga yang bertempat tinggal di situ. Oke, saya ingin tanyakan ke Bang Rizal soal apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Susi, atau mungkin juga Anda memiliki bocoran apa yang sesungguhnya akan disampaikan oleh ormas Islam kepada Presiden? Saya belum punya, tetapi yang paling utama adalah sesuai dengan catatan kami di Komisi 1, kita punya 2 catatan untuk Pak Menlu untuk menyampaikan kepada Presiden. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa BOP ini juga memberikan kemanfaatan bagi Indonesia, memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa menjalankan langkah-langkah diplomasinya, sekaligus juga peran Indonesia untuk ikut dalam perdamaian dunia. Yang kedua adalah bagaimana supaya Kementerian Luar Negeri dan beberapa kementerian yang lain yang relevan itu bisa membuat peta jalan untuk menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya apa yang melatar belakangi sampai Presiden itu kemudian terlibat dalam penandatanganan di Davos. Dan ini juga yang patut untuk dijelaskan, dan alhamdulillah Pak Presiden ternyata sudah merespon dengan baik, segera mengundang ormas-ormas Islam untuk ke istana untuk mendengarkan penjelasan langsung. Tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa ini adalah persimpangan, apakah kita masuk dalam diplomasi dalam level yang lebih tinggi pada saat dunia yang benar-benar mengalami turbulensi, atau kita justru bisa mengalami kemunduran yang bisa berakibat pada dukungan sosial dan dukungan politik, terutama yang menyangkut legitimasi terhadap kekuatan atau power yang bisa ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Oke, artinya pemerintah kita diharapkan mampu mendorong kemerdekaan Palestina, tetapi ada biaya yang kemudian harus dikeluarkan, kurang lebih sebesar 16,7 triliun atau 17 triliun rupiah. Apakah ini sepadan dan akan digunakan untuk apa? Ya, nah ini
Dan biaya yang kurang lebih 17 triliun ini memang menjadi pertanyaan kita, dan itu dianggap sebagai entry card untuk bisa menjadi anggota tetap dalam BUP ini. Anggota tetap itu yang berlaku sampai 3 tahun selamanya. Kalau kita tidak membayar ini, biaya rekonstruksi dan rehabilitasi ini, maka keanggotaan kita itu 3 tahun lamanya dan boleh keluar kapan saja. Nah, yang paling penting adalah bahwa Presiden juga bisa menjelaskan bahwa keanggotaan kita di BOP ini sifatnya tentatif sesuai dengan kepentingannya kita, sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau ternyata tidak ada jaminan bahwa two-state solution ini akan menjadi salah satu solusi yang dikedepankan, ngapain lagi kita masuk di situ? Tujuannya kita itu jelas, bagaimana membuat perdamaian yang artinya akan keluar ketika memang tidak ada manfaatnya, Bang Rizal. Ya, manfaatnya pasti ada, karena pada saat di sini ini satu-satunya pintu yang tersedia untuk membicarakan perdamaian di Gaza. Satu-satunya pintu yang tersedia yang memungkinkan untuk membicarakan Free Palestine. Baik. Kalau kita tidak masuk, kita bisa ketinggalan kereta. Baik, itu tujuannya ya. Tetapi memang masih ada anggaran yang kemudian menjadi pertanyaan. Saya ingin ke Prof. Suzy, apakah kemudian anggaran sebesar 17 triliun ini sepadan ketika Indonesia masuk ke Board of Peace? Sama sekali tidak perlu membayar karena begitu besar jumlahnya. Dan ini beberapa kali dari iuran kita ke ASEAN misalnya. Mungkin ASEAN lebih penting daripada BOP buatan keluarga Donald Trump. Artinya ketika harus dibayarkan itu tidak perlu. Dan juga tadi Prof. Suzy menyebut bahwa tidak ada landasan dasar pembentukan Board of Peace ini. Benar. Artinya menurut Prof. Suzy sendiri, dana ini untuk apa, Prof? Dananya untuk membangun Gaza. Kenapa kita membangun sesuatu yang dihancurkan oleh Israel? Itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Artinya apa yang harus dalam tanda kutip dilakukan pemerintah untuk kemudian betul-betul memanfaatkan bergabungnya pemerintah kita ke Board of Peace? Kayaknya harus didorong dari dalam negeri, domestic politics didorong, sehingga kedengaran suaranya adalah suara rakyat, baru bertindak. Kalau misalnya kita terlalu emosi dan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, mereka juga bisa menyerang Indonesia karena ini sangat sensitif. Ini berkaitan dengan tarif dan ketakutan Indonesia akan diberikan tarif yang tinggi oleh Donald Trump sehingga dia menurut saja, padahal sebetulnya negara-negara lain tidak terlalu peduli. Anda sepakat dengan pernyataan Prof. Suzy, Bang Rizal, soal bergabungnya pemerintah kita ke Board of Peace karena ketakutan terhadap Amerika Serikat? Enggak, kalau soal itu kita nggak takut sama Amerika. Walaupun kita juga menganggap bahwa komponen Amerika itu adalah entitas yang sangat luar biasa pentingnya. Tetapi bukan soal takut tidak takut. Tetapi yang paling penting di situ adalah kans kita untuk mendapatkan the first information from the situasi itu. Karena begitu kita tidak masuk dalam anggota tetap itu, maka ada beberapa agenda yang tidak bisa kita ikuti seterusnya. Bukan pada kesempatan pertama kita mendapatkan informasi itu. Dan ini yang direbut oleh Bapak Presiden. Kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi berikutnya. Sehingga ya beliau. Baik. Tanggapan Anda, Prof. Suzy, Anda sepakat dengan pernyataan Bang Rizal? Dengan segala keberaniannya mengambil peran ini dijelaskan. Mau tahu, kan Indonesia berkawan dengan kawan-kawannya Amerika di Middle East, misalnya Qatar atau UEA. Kita tanya-tanya aja kepada mereka, nggak usah kita harus mendapatkan informasi pertama karena tidak absah gitu ya. Organisasi ini kurang mencerminkan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin ke Bang Rizal lagi bahwa tadi disebutkan pemerintah ketika bergabung dengan BOP ini semangatnya bisa menekan ataupun mendorong kemerdekaan Palestina. Tapi kita tahu juga Israel yang juga menjadi bagian dari Board of Peace menyerang Gaza, artinya melanggar kesepakatan. Apa yang harus dilakukan Presiden? Betul. Yang mesti kita lakukan ini adalah memastikan apa yang dilakukan Israel ini tidak boleh lagi sama sekali dilakukan. Bahkan mesti ada penekanan dari chairman-nya BOP ini untuk memastikan Israel ini bisa mendapatkan tanda kutip sanksi. Oleh karena itu, kita memang dari awal itu selalu menegaskan bahwa two-state solution ini adalah harga mati dalam forum ini. Nah,
Bapak Presiden ini kalau dalam pemahaman kami dan penjelasan dari Kementerian Luar Negeri bahwa kita tidak ingin ada informasi sekecil apapun yang kita tidak bisa dapatkan atau kita tidak dapatkan itu dalam kesempatan pertama. Di sini strategisnya. Baik, saya ingin tanyakan, ketika Indonesia nanti sudah mengirimkan dana 17 triliun, apa jaminannya untuk negara kita agar dana tersebut tidak sia-sia? Karena kita tahu juga negara kita masih membutuhkan begitu banyak biaya untuk segala keperluan yang ada. Betul, ini skala prioritasnya kita. Dengan entry car sebesar 17 triliun itu, kita harap multiplier efeknya itu akan terasa. Salah satunya adalah posisi diplomasinya kita yang levelnya naik. Dan itu menjadi kredibel. Dari situ kemudian kita harap bisa dimanfaatkan oleh seluruh diplomatnya kita, duta besarnya kita di seluruh dunia ini untuk membuat formulasi yang mampu mengkonvers kepercayaan dan status ini menjadi kepercayaan bukan hanya dalam bidang pertahanan, diplomasi, tapi juga dalam bidang ekonomi sosial, sehingga nanti ada kerjasama bilateral, multilateral yang bisa kita dapatkan. Jadi ada side effect-nya. Tetapi kita punya catatan adalah, ingat, tujuan kita terlibat dalam proses semua ini adalah Palestina atau Free Palestine. Sehingga kita ingin supaya semua yang kita lakukan ini muaranya adalah bagaimana menjamin ada jalan. Oke, saya ingin tanyakan ke Prof. Susi, apakah diplomasi kita sudah mengambil langkah yang tepat dengan bergabung dengan Board Office? Tidak, kalau menurut saya sih tidak banyak gunanya. Harusnya kita mengikuti aja deklarasi New York yang Indonesia juga menandatangani bersama Prancis, dan itu diakui oleh PBB. Kita pegang itu dan menyatakan secara perlahan-lahan bahwa sebetulnya BOP ini melanggar karena tidak melaksanakan apa yang disebutkan oleh Declaration New York, yaitu adanya two-state solution sebagai solusi dari konflik yang terjadi di Gaza. Oke, BOP disebutkan bahwa melanggar. Apakah kemudian lebih efektif Board Office atau mungkin jalur internasional melalui PBB? Menurut Anda, Prof. Susi? Bisa, wakil kita di PBB bisa menginisiasi di Dewan Keamanan, mungkin berpidato atau apa, bahwa sebetulnya kenapa Declaration of New York itu dipenggal untuk tidak memasukkan elemen two-state solution yang diupayakan dalam Declaration of New York yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Rizal lagi. Jika ke depan Board Office ini gagal untuk kemudian menahan serangan yang kemudian terjadi di Gaza, apakah DPR akan mendesak Indonesia untuk keluar dari BOP? Keluar. Oke. Lebih bagus kita bisa keluar daripada kita tidak bisa masuk. Dan ini adalah salah satu pameo diplomasi. Daripada kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, mending kita merebut kesempatan itu. Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya mau dia apa lagi, kita keluar. Meskipun ketika uangnya sudah diserahkan, Bang Rizal. Kenapa? Meskipun ketika uang sebesar 17 triliun nanti sudah diserahkan. Nah, di situ masalahnya, resikonya. Makanya kita minta catatannya adalah memastikan semua term and condition-nya itu benar-benar secure, baru kemudian kita bayarkan. Karena itu bukan uang kecil, uang itu besar sekali. Dan kita minta kepada Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya itu untuk benar-benar memastikan. Nah, itu tadi kita punya rekomendasi 2 secara eksternal itu untuk menghitung dengan baik bagaimana peta jalan yang bisa didapatkan oleh Indonesia selain kemanfaatan diplomasi dan kemerdekaan Palestina, kita bisa memanfaatkan untuk produktivitasnya kita. Kita bisa membuka beberapa barrier karena beberapa negara yang lain. Yang kedua tadi, bagaimana supaya kebijakan ini benar-benar tersosialisasi ke masyarakat Indonesia. Itu dilakukan oleh Bapak Presiden tadi, salah satunya. Oke, saya ingin ke Prof. Susi bahwa tadi Bang Rizal mengatakan ketika BOP ini gagal menahan atau membendung serangan yang terjadi di Gaza, Indonesia akan keluar. Tanggapan Anda apakah harus menunggu kegagalan tersebut atau seperti apa? Sebaiknya pemerintah mendorong domestic politics untuk menyuarakan bahwa sebetulnya BOP itu berbeda dengan Declaration of New York yang sudah diakui oleh Dewan Keamanan. Jadi untuk save-nya seakan-akan politik domestik kita yang menarik kita untuk keluar dari BOP. Karena kalau kita sendiri menyuarakannya, tentu kita kena tarif yang tinggi, mungkin diberikan sanksi oleh Donald Trump. Kita tahu ya, masalah egonya dia terlalu besar. Jadi pemerintah bisa mendorong domestic politics itu untuk bermain demi kepentingan kita. Seperti kalau di Amerika domestic politics bisa dipakai juga, misalnya dia tidak mau menggambarkan di surat kabar, dia kasih tahu surat kabar itu jangan mengabarkan hal ini ya. Nah, itu kita juga bisa bermain di situ.
Oke, singkat saja Prof. Susi, Anda menyimpulkan tujuan BOP ini adalah murni untuk kemudian melahirkan kedamaian di Gaza atau ada tujuan lain? Tujuannya adalah menggolkan cita-cita Netanyahu dan Mossad untuk mengusir orang-orang Palestina, karena ternyata kan pemboman masih berlangsung sekarang ini. Oke, Anda sepakat dengan hal itu Bang Rizal? Enggak, kalau saya tidak sepakat. Maksudnya sepakatnya itu adalah biar bagaimanapun juga satu-satunya negara yang oleh Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan beberapa negara lainnya yang mampu menginjak kakinya Presiden Netanyahu itu adalah Presiden Trump. Itu yang kita gunakan, kekuatan itu untuk menekan Israel. Karena selama ini tanpa tekanan atau jaminan dari Amerika, itu hampir nggak mungkin. Nah inilah kecerdasan seorang presiden kita itu untuk menggunakan tangan orang lain untuk mengetok palanya nih Netanyahu. Oke, apakah Anda punya informasi Bang Rizal kapan anggaran 17 triliun ini harus diserahkan ke BOP? Belum, nanti akan kita mintakan ke Kementerian Luar Negeri bagaimana perencanaannya. Baik. Terima kasih Bang Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 Fraksi PKB dan juga Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, di tengah laporan materi stand up komedi Mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono silaturahmi ke kantor MUI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Di tengah laporan materi stand-up komedi Mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono bersilaturahmi ke kantor MUI sore ini. Kedatangan Panji ke kantor MUI untuk melakukan silaturahmi dan mediasi yang berkaitan dengan materi Mensrea. Panji datang ke kantor MUI didampingi oleh kuasa hukumnya Haris Azhar. Sebelumnya usai diperiksa oleh Bareskrim, Panji menyebut ingin mengedepankan proses dialog untuk menjelaskan soal materi dalam stand-up komedinya Mensrea. Kemarin, komika Panji Pragiwaksono diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas materi pertunjukan yang pernah ia tampilkan pada tahun 2013. Panji menegaskan bahwa pemanggilan kali ini tidak berkaitan dengan materi spesial komedinya berjudul Mensrea. Dalam pemeriksaan, Panji mendapat 48 pertanyaan dari penyidik. Panji menilai tak ada unsur penghinaan dalam materi stand-up komedinya. Saya rasa perlu dialog untuk kemudian kita bisa sama-sama jelaskan duduk perkaranya, karena tidak ada penghinaan. Yang dikatakan menghina juga tidak merasa terhina, ya kan? Jadi yang mengatakan itu kan orang yang tidak berkaitan gitu. Jadi itu aja saya nggak merasa menghina. Yang disebut dihina tidak merasa terhina, jadi kan nggak ada basis gitu. Sementara terkait laporan materi stand-up komedi Panji di Mensrea, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji pada 6 Februari 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut, dalam pemanggilan besok, Panji akan dipanggil dalam kapasitas sebagai terlapor. Atas 5 laporan polisi tersebut, Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Ya, kita berharap untuk saudara PP bisa hadir, bisa mengklarifikasi sehingga semua bisa terjawab. Polisi menyebut ada 5 laporan dengan terlapor Panji Pragiwaksono yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait materi stand-up komedi spesialnya Mensrea. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman. Rizka, apa saja yang jadi poin-poin diskusi antara komika Panji dan MUI sore ini?
Ya, Cindy, kalau misalkan untuk poin-poin sebetulnya kami belum mengetahui karena memang pertemuan masih berlangsung di lantai 4 gedung MUI di Jalan Proklamasi. Karena tadi Panji tiba di gedung MUI sekitar pukul 4 sore dan kemudian tidak banyak berkata-kata, begitu hanya meminta kami untuk menunggu sebelum akhirnya naik ke atas untuk melakukan audiensi. Karena memang informasi yang kami dapatkan juga, Cindy dan juga saudara, dari pihak MUI ini tampaknya belum siap begitu untuk menerima kedatangan Panji. Karena tadi kami dapatkan informasi juga bahwa Ketua MUI juga saat ini masih tengah melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto, sehingga memang tidak ada yang in charge begitu di MUI, sehingga memang tadi agak sedikit lama karena kemudian untuk mendeliver peran ini kemudian untuk dapat didisposisi ke orang yang lain, sehingga memang tadi ketika Panji naik ke lantai 4 gedung MUI ini Panji tidak banyak berkata-kata karena memang hingga saat ini kami masih menunggu. Nah, terkait dengan pertemuan hari ini, kalau misalkan dari undangan yang kami terima sebetulnya yang akan dilaksanakan hari ini adalah audiensi, berdiskusi dan juga mediasi terkait dengan materi stand up Panji yang berjudul Mensrea yang tayang di salah satu platform digital berbayar, sehingga memang tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ada 5 laporan terkait dengan materi stand up Panji ini yang ada di Polda Metro Jaya, sehingga memang dalam waktu dekat ini Panji juga akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dilakukan klarifikasi, kemudian untuk mencari unsur apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, karena memang sebelumnya di Barreskrim Panji juga mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada niatan untuk kemudian menghina ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu, karena memang ini sifatnya adalah karya seni dan kemudian Panji ini mengundang untuk dapat lebih banyak berdiskursus begitu terkait dengan materi-materi yang mungkin barangkali berbeda pandangan dengan apa yang disampaikan oleh Panji, sehingga memang untuk pertemuan hari ini kami masih menunggu nanti bagaimana kemudian update-nya kami akan informasikan kembali kepada Anda, Cindy. Rizka, tapi materi apa yang secara spesifik akan disampaikan oleh Panji dari komedi Mensrea itu? Bagian mana yang sebenarnya ingin ia dialogkan bersama dengan MUI? Ya, Cindy, kalau misalkan kita lihat dari laporan yang ada di Polda Metro Jaya, kan tadi ada 5 laporan, namun saya juga dapatkan informasi ada 2 laporan dari aliansi ataupun anggota muda Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah begitu ya, kalau tidak salah begitu, sehingga memang barangkali ini terkait dengan hal tersebut, di mana di salah satu poin materi stand up Mensrea ini ada menyinggung soal konsesi tambang yang diterima oleh MUI dan juga Nahdlatul Ulama, sehingga memang ketika laporan ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya, pada saat itu juga terjadi demo di depan Balai Kota dan juga di Polda Metro Jaya, sehingga tampaknya ini terkait dengan hal tersebut. Namun apakah ini benar atau tidak tentu kita harus konfirmasi nanti, Cindy. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan ketertarikannya pada tanaman kelapa sawit. Prabowo menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekedar komoditas biasa, melainkan aset strategis nasional yang menjadi kebutuhan vital dunia. Prabowo bahkan menjuluki sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib. Selain menjadi bahan baku minyak goreng, turunan sawit bisa menjadi alternatif sumber energi terbarukan seperti biodiesel untuk mengurangi impor. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop? It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, berapa kelapa sawit? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel. Biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan. Sementara itu, merespon pernyataan Presiden Prabowo soal kelapa sawit, Greenpeace Indonesia tidak mempermasalahkan kelapa sawit sebagai tanaman. Namun mekanisme penanaman secara monokultur di lahan yang begitu besar yang memicu alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Greenpeace Indonesia mengambil contoh bencana Sumatera akibat dampak alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Secara tanaman, memang sawit tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah bagaimana sawit itu ditanam secara monokultur dan skala luas, sehingga dia akan berdampak pada ekspansi lahannya begitu besar, termasuk prakteknya melakukan dengan cara-cara deforestasi. Banjir di Sumatera diakibatkan oleh alih fungsi lahan
yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di beberapa daerah aliran sungai di Sumatera. Salah satu pemicunya adalah alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Saudara tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan hadir usai jeda. Saudara, sebuah video penganiayaan terhadap kucing di Blora, Jawa Tengah beredar di media sosial. Selain pelaku, Polres Blora telah memeriksa 4 orang saksi dan berkoordinasi dengan dokter hewan untuk penanganan kasus ini. Seorang pria di Blora, Jawa Tengah terekam dengan sengaja menendang seekor kucing hingga terpental. Video yang beredar di media sosial tersebut kini menjadi sorotan publik. Dari rekaman video, tampak pemilik kucing sedang berjalan perlahan sambil menggunakan tali pengikat hewan. Tiba-tiba, seorang pria yang sedang berlari dengan sengaja menendang kepala kucing tersebut hingga terpental. Diduga, tendangan pelaku mengakibatkan kucing peliharaan tersebut mati. Peristiwa yang diduga terjadi di lapangan Kridosono ini kini ditangani Polres Blora. Polisi menyebut selain memeriksa pelaku, pihaknya telah memeriksa 4 orang saksi dan berkoordinasi dengan dokter hewan untuk penanganan kasus. Lanjut melaksanakan penyelidikan, yaitu memeriksa saksi di sekitaran TKP ya, yang ada di sekitaran Kridosono yang lihat kejadian itu. Kita minta keterangan termasuk adiknya pemilik kucingnya. Jadi kita memeriksa saksi tetangganya yang menemukan saat kucing tersebut meninggal 500 meter dari rumah. Kasus ini kini masih didalami Satreskrim Polres Blora. Terkait status pelaku, polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Berdasarkan KUHP terbaru tentang penganiayaan hewan, pelaku terancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel merespons kembali pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa soal istilah dinoelkan. Dia mengaku kecewa karena peringatan yang disampaikan tidak ditanggapi positif. Orang diingatin hati-hati, hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahannya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Respons Noel atas tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa disampaikan sebelum sidang lanjutan dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel menyayangkan peringatan yang dilontarkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya tak ditanggapi serius. Noel menjelaskan ungkapan dinoelkan sebagai peringatan. Bahkan, Noel 2 kali menjelaskan istilah dinoelkan yang ia pakai untuk memperingatkan Purbaya. Nerima duit lah, siapa yang nggak nerima duit? Gitu. Kan saya nggak nerima, nggak nerima apa yang bagus buat Pak Purbaya ya. Orang diingatin hati-hati, hati dinoelkan, hati-hati di OTT dinoelkan ini maksudnya. Lu dicari kesalahannya. Sebelumnya, Menkyu Purbaya menjelaskan tak paham istilah dinoelkan. Purbaya juga menegaskan dirinya tidak menerima uang. Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Saat ini, Immanuel Ebenezer atau Noel tengah menghadapi kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi. Pada 19 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Noel didakwa meminta jatah 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah yang diduga terkait tindak korupsi dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk melakukan profesi saya. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan sebuah mobil yang terbakar usai terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi. 2 orang terluka dalam kecelakaan ini.
Sebuah mobil terbakar usai terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi. 2 orang terluka dalam kecelakaan ini. Dalam video yang beredar, mobil tampak melaju kencang di jalur tol. Tak lama terlihat kendaraan lain mencoba menyalip. Mobil Jetor tersenggol, oleng, sempat terbalik lalu kembali ke posisi roda. Beberapa detik kemudian api muncul dan membakar mobil. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri menerangkan mobil yang terbakar melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Kendaraan berada di bahu kiri jalan. Kebakaran mobil listrik, bahaya, wih. Astagfirullahaladzim. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Kompas Petang kami akhiri, saya Dipon Berbahagia. Saya Sini Permadi, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung